Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian. Saya merasa bahagia bisa menyapa saudara kembali di dalam renungan pada hari ini. Renungan hari ini dengan tema kebahagiaan orang benar. Kita belajar dari Mazmur 112. Secara khusus saya akan membacakan Mazmur 112 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Inilah firman Tuhan buat saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, semua orang pasti ingin bahagia dan berupaya untuk mencari kebahagiaan. Itulah sebabnya kita melihat orang berjuang untuk mendapatkannya. Sebagian orang beranggapan bahwa kebahagiaan itu kalau punya uang banyak. Dan sebagian lagi merasa bahagia kalau ia punya kedudukan, menjadi pusat perhatian, dihormati orang, dan bisa mengatur atau memerintah orang. Saudara, apakah saudara juga sedang berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan? Dan apakah saudara sudah berhasil menjadi orang yang bahagia? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati itu datang bukan dari hal-hal lahiriah seperti yang saya sebutkan di atas, melainkan melalui melakukan hal-hal rohani, yakni hidup takut akan Tuhan. Tentu kita bertanya, hidup takut akan Tuhan itu apa artinya? Yaitu hormat kepada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan juga berbicara tentang kita kagum akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan juga berbicara bahwa kita menghormati Tuhan di dalam segala kehidupan kita, mengabdikan, mengasihi, beribadah, hidup menurut jalan dan melakukan segala perintahnya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Mazmur 112 menegaskan bahwa orang benar tidak berarti bahwa hidupnya berjalan mulus seperti jalan tol, tidak ada hambatan. Di dalam Mazmur 112 ayat 7 berkata, tidak takut kabar celaka. Artinya orang benar bisa juga ditimpa kabar angin yang mencelakakan hidupnya. Ayat 8 berkata, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Saudara, bahagian ini memberitahukan kepada kita juga bahwa orang benar juga akan menghadapi lawan, yaitu mereka yang tidak suka dengan jalan hidupnya yang baik. Namun Mazmur 112 memberitahukan kepada kita bahwa orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Dalam hal apa dia diberkati oleh Tuhan? Yang pertama adalah di dalam ayatnya yang kedua berkata, anak cucunya akan perkasa di bumi. Jadi saudara, kita melihat bahwa orang benar itu diberkati dengan keturunannya yang perkasa. Anak cucu akan berdiri sebagai pahlawan-pahlawan yang patut diteladani dalam bidang kehidupan mereka masing-masing. Berkat yang kedua di dalam ayat yang ketiga berkata demikian, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Yang kedua berarti rumahnya diberkati dengan harta kekayaan. Saudara-saudara, orang benar akan selamanya dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kewajibannya melalui kekayaan, melalui segala harta yang dimilikinya, yaitu bisa memberikan pinjaman tanpa menikmati bunga, atau dia bisa bertindak berbagi dengan orang-orang miskin seperti yang tercatat di dalam ayatnya yang ke-9. Dan berkat orang benar yang ketiga adalah di dalam ayat 4 berkata demikian, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Berkat yang ketiga adalah terbit terang dalam kegelapan. Saudara, karena Tuhan adalah terang dan sumber terang, maka orang benar akan berjalan dalam terang. Apakah arti berjalan dalam terang? Yaitu berjalan dalam kepastian, berjalan dalam pengharapan, berjalan dalam keberhasilan, karena Tuhan menaruh kasih-Nya kepada orang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, apakah saudara ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati? Saudara, kita tidak perlu berjuang seperti orang-orang dunia, tetapi kita diminta hanya menjadi orang benar, yaitu menjauhi kejahatan,
tidak mengikuti jalan orang-orang yang berbuat jahat, dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui merenungkan firman Tuhan setiap saat. Saudara, mari bersama-sama kita melakukan kedua hal ini. Niscaya saudara akan menjadi orang yang bahagia karena saudara hidup di dalam kebenaran Tuhan. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk nasihat firman-Mu pada hari ini. Kami rindu Tuhan, kami juga bisa berbahagia ketika kami hidup di dalam dunia ini. Kami juga bisa menikmati kebahagiaan yang sejati, yaitu kami bisa menikmati bagaimana anak cucu kami perkasa di muka bumi ini. Mereka menjadi berkat, menjadi teladan, bahkan ke depannya mereka lah yang menentukan kehidupan di dalam masyarakat. Kami juga Tuhan rindu rumah kami diberkati dengan harta kekayaan, sehingga kami mampu berbagi kepada sesama kami, menolong orang-orang susah, orang-orang yang miskin. Terima kasih Tuhan, dan kami juga rindu Tuhan, kami diterangi oleh Tuhan ketika kami berada di dalam jalan kegelapan. Di sana ada pengharapan, di sana ada kekuatan, di sana ada kedamaian dan sukacita yang bisa kami nikmati. Bapa di surga, terima kasih, mampukan kami untuk hidup menjauhi kejahatan dan mendekatkan diri kami kepada Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih untuk berkat hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini.